Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang penawaran dan permintaan uang. Jadi sebelum kita membahas tentang teori permintaan dan penawaran uang, sebelumnya kita sudah membahas tentang ketenaga kerjaan, di mana di situ ada pengangguran yang salah satu solusinya adalah upgrade skill dan berwirausaha. Sebelumnya juga ada video tentang kesenjangan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang jika kalian belum menonton, kalian bisa klik di pojok kanan atas ini. Oke, sebelum kita masuk ke teori permintaan dan penawaran uang, terlebih dahulu kita harus mengerti tentang apa itu yang dimaksud dengan uang. Jadi simpelnya uang adalah alat tukar atau standar pengukuran nilai yang sah dikeluarkan oleh pemerintah pada suatu negara tertentu. Kita lanjut ke permintaan uang. Apa itu yang dimaksud dengan permintaan uang? Simpelnya adalah jumlah uang yang diinginkan atau diminta oleh masyarakat dengan tujuan tertentu atau dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu teori permintaan uang di mana diungkapkan oleh Irving Fisher bahwa dalam teori kuantitas uang, jumlah peredaran uang berbanding lurus dengan perubahan harga. Jadi jumlah uang yang beredar di seluruh masyarakat ini berbanding lurus atau positif dengan perubahan harga. Jadi intinya apa? Ketika perubahan harga ini mengalami kenaikan, maka jumlah peredaran uang juga mengalami kenaikan. Maka Irving Fisher menyatakan rumus bahwasanya M kali V sama dengan P kali T. Apa itu M, V, P, T ini? M adalah money, di mana jumlah uang yang beredar. V adalah velocity atau kecepatan peredaran uang. Jadi kecepatan ini maksudnya adalah perpindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lainnya. P, price atau harga, dan T, transaction atau volume atau banyaknya barang yang diperdagangkan. Selain Irving Fisher, teori permintaan uang juga diungkapkan oleh John Maynard Keynes, bahwasanya permintaan uang untuk transaksi dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka akan semakin tinggi pula permintaan uang yang dibutuhkan. Jadi kemarin sudah ada video ya tentang pendapatan nasional, kalian bisa tonton di playlist kelas ekonomi. Ada 3 motif menurut John Maynard Keynes. Yang pertama adalah motif transaksi, yaitu melakukan jual beli barang dan jasa. Yang kedua, motif berjaga-jaga, maksudnya adalah melakukan pembayaran yang tidak terduga di masa depan. Jadi uang itu tidak langsung dibelanjakan, tetapi disimpan, ditabung atau diinvestasikan ke beberapa instrumen investasi yang mana digunakan untuk berjaga-jaga pada kebutuhan mendesak atau mendadak di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah motif spekulasi. Motif spekulasi maksudnya adalah membeli produk investasi yang kedepannya diharapkan mendapatkan suatu keuntungan dari pembelian produk investasi tersebut, seperti saham, reksadana, obligasi, cryptocurrency, dan aset-aset lainnya yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah penawaran uang. Jadi tadi permintaan itu adalah jumlah uang yang diminta. Sekarang penawaran uang adalah jumlah uang yang ditawarkan atau jumlah uang yang beredar di masyarakat, termasuk uang kartal, uang giral, uang kuasi, dan surat berharga. Kenapa ada penawaran uang? Siapa yang menawarkan uang ini? Ketika kita berada di Indonesia, ketika kalian tahu BI atau Bank Indonesia,
Nah, itulah yang mengatur jumlah uang atau penawaran uang yang beredar di negara Indonesia. Kita lanjut ke komponen uang. Komponen uang terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah M1 atau M1 dan M2 atau M2. Apa itu komponen M1? Jadi M1 ini adalah uang yang beredar dalam arti sempit, atau bisa dikatakan uang fisik yang berupa kertas, dinamakan uang kartal, dan uang yang berada di saldo ATM, yang ada di saldo itu namanya uang giral. Jadi M1 ini terdiri dari uang kartal dan uang giral, ya, termasuk uang elektronik yang diterbitkan bank. Lalu apa itu M2? M2 ini merupakan uang beredar dalam arti yang luas. Maksudnya apa? Di sini M2 yaitu komponen M1 ditambah dengan uang kuasi. Uang kuasi itu bisa simpanan berjangka, tabungan, baik rupiah maupun valuta asing, serta simpanan giro valuta asing. Selain itu, uang kuasi ini berpengertian aset yang dapat dikonversi menjadi uang dengan cepat. Jadi aset yang liquid. Liquid itu artinya bisa di switch ke uang kartal atau uang giral itu dengan cepat. Contoh saham. Ketika kalian membeli saham di sekuritas, itu langsung bisa kalian tarik kapan saja. Obligasi dan instrumen investasi lainnya seperti cryptocurrency, reksadana, dan sebagainya. Itu uang kuasi. Selanjutnya adalah bagaimana uang ini bekerja. Jadi setelah mengetahui apa itu uang, permintaan uang, penawaran uang, uang kartal, uang giral, uang kuasi, maka kita harus mengerti juga bagaimana uang ini bekerja. Poin yang pertama, uang selalu mengalir ke orang yang memiliki value atau nilai intrinsik pribadi. Kenapa hukum uang atau kerja uang seperti itu? Karena ketika kalian memiliki nilai pribadi yang lebih banyak atau lebih tinggi daripada orang lain, misalkan dalam hal bisnis, kalian bisa menjual barang apapun yang tadinya tidak bisa terjual oleh orang lain. Ketika kamu jualkan itu dapat terjual banyak, maka itu adalah suatu value dari diri kalian. Atau kalian bisa melakukan investasi, mendapatkan keuntungan yang besar, dan di satu saat yang sama orang-orang di sekeliling kalian tidak bisa melakukan itu, maka itu adalah value yang kalian miliki. Setiap orang yang memiliki value, memiliki skill, memiliki pengetahuan akan mudah sekali untuk mendapatkan uang dengan cara-cara yang diinginkan. Disclaimer, cara-cara ini cara-cara positif ya teman-teman. Jadi cara-cara yang diinginkan dengan cara-cara yang positif. Yang kedua adalah buat anggaran, terutama untuk alokasi dana yang mendesak. Ketika kalian sudah mendapatkan uang, jangan selalu digunakan untuk konsumsi, untuk kesenangan, untuk kepuasan pribadi kalian. Tetapi sebagian sisihkan dan simpan. Untuk apa? Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diduga-duga pada masa mendatang. Yang ketiga juga penting sekali adalah bisnis dan investasi. Ketika kalian sedang menjadi siswa, mahasiswa, fresh graduate ataupun sudah bekerja, usahakan tetap memiliki passive income dan portfolio income. Passive income itu dalam bentuk bisnis, bisa misalkan jualan barang, jualan food and beverage, jualan merchandise dan sebagainya, atau melakukan investasi, di mana uang yang kalian dapatkan dari kerja, dari bisnis, bisa kalian investasikan untuk mendapatkan uang dari uang kalian. Jadi mempekerjakan uang untuk mendapatkan uang. 3 ini adalah cara yang dipilih karena mungkin saja secara umum ini bisa diterima oleh sebagian besar orang, tetapi sebenarnya masih banyak sekali gambaran bagaimana uang bekerja.
Thank you for your attention. Sampai jumpa di video selanjutnya.